Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Fadila dengan NIM 051 dari PTI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dan praktikum FTP dan mail server. Nah, pertama, apa sih itu FTP server? FTP atau File Transfer Protocol merupakan sebuah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga pengguna dapat melakukan proses download atau menerima sebuah file dari server ke komputer, atau melakukan upload atau mengirimkan file ke server. Selanjutnya yakni perintah dasar FTP. Pertama yaitu FTP pengalamatan, yaitu kita akan melakukan pengisian terkait dengan alamat IP, domain dan sebagainya sebagai alamat FTP server kita. Kedua yakni dir, yakni sebuah proses di mana kita meminta untuk melakukan proses selanjutnya terkait dengan file yang akan kita lakukan. Ketiga yaitu put, kita melakukan proses pengiriman file. Dan proses keempat yaitu get, kita menerima file yang kita kirimkan dari server. Dan quit adalah proses di mana langkah terakhir dari perintah dasar FTP. Selanjutnya yakni beberapa contoh aplikasi FTP client, yaitu FileZilla FTP client, lalu kedua ada WinSCP, dan tiga yaitu GFTP. Selanjutnya yakni fungsi FTP server, yaitu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server dan hosting, lalu menjelajah atau mengunduh file dari publik, lalu mengirimkan file atau melakukan proses uploading. Lalu kita juga mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke dalam FTP server. Di sini kita akan melakukan simulasi terkait dengan materi FTP server. Di sini saya sudah membuat rangkaian yang dimana terdiri atas dari gabungan materi-materi dari rangkaian sebelumnya, yakni ini adalah rangkaian dari subnetting, lalu ada DHCP server dan routing dinamik dan statik. Nah, kemudian kita gabungkan menjadi rangkaian yang telah saya buat seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan switch 4 yang mengarah dari router 3, dan switch 4 ini langsung mengarah ke web server, FTP server, dan mail server. Di sini kita akan mempraktikkan materi yaitu FTP server. Nah, pada FTP server yang pertama yakni kita lakukan klik dan kita lakukan pengisian IP configuration, yakni IP addressnya yaitu 43.43.43.2, lalu subnet maxnya yakni 255.0.0.0.0, dan default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Nah, selanjutnya yakni kita masuk ke bagian service dan kita masuk ke FTP. Nah, jangan lupa pada bagian service kita klik on dan kita akan melakukan pembuatan username dan password untuk FTP. Di sini saya sudah membuat yaitu Cisco untuk username-nya, dan passwordnya yaitu sama Cisco. Dengan write, read, delete, rename, dan list dilakukan centang semua. Kemudian kita add dan kita save. Nah, selanjutnya yakni kita masuk ke PC1. Kita akan lakukan pembuatan pesan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian desktop dan kita pilih pada bagian text editor. Nah, pada bagian text editor yakni kita masukkan kalimat ini buat pesan dari PC1. Nah, setelah itu jangan lupa kita lakukan save. Nah, di sini saya akan menamai file tersebut yaitu pesan strip pc1.txt. Nah, kita save di sini pada PC1. Maka langkah selanjutnya yakni kita keluar dan kita masuk ke bagian command prompt. Di sini kita akan lakukan ping terlebih dahulu menuju ke FTP, apakah sambungan yang telah kita buat sudah berhasil atau belum. Ping 43.43.43.2. Kita enter dan di sini terdapat proses ping dari PC1 menuju ke FTP server yang telah kita buat. Nah, kita bisa lihat bahwa proses telah berhasil kita lakukan. Maka langkah selanjutnya yakni kita lakukan isi dir pada PC1. Nah, kita telah melihat bahwa pada saat proses dir kita
sudah berhasil memasukkan pesan strip pc1.txt. Maka selanjutnya yakni kita isi ftp 43.43.43.2. Nah, di sini perlu menginputkan username yang telah kita buat tadi. Dengan username yang telah kita buat tadi yaitu Cisco. Kita enter. Dan password juga. Passwordnya sama yakni Cisco. Nah, di sini tidak muncul karena memang password dienkripsi, maka ketika kita lakukan pengisian tidak muncul. Nah, di sini kita sudah berhasil login dari ftp 43.43.43.2 dengan username dan password yang telah kita buat. Nah, selanjutnya yakni kita lakukan put terlebih dahulu untuk pesan yang telah kita buat tadi, yakni put pesan strip pc1.txt. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses file transfer sedang bekerja. Maka langkah selanjutnya yakni kita lakukan dir untuk melakukan pengecekan kembali. Nah, kita bisa lihat bahwa pada baris 31 pesan pc1.txt sudah muncul. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses telah berhasil kita lakukan pada PC1 sebagai pengiriman. Lalu langkah selanjutnya yakni kita pindah pada bagian laptop. Kita klik laptop, kita masuk ke desktop dan kita masuk ke command prompt. Pertama-tama kita akan lakukan ping juga terlebih dahulu mengarah ke FTP server, yakni 43.43.43.2. Kita lakukan enter. Nah, kita bisa lihat bahwa proses ping kita juga sudah berhasil, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yakni kita lakukan FTP 43.43.43.2 kembali. Nah, di sini kita masukkan lagi yakni Cisco. Kita enter dengan password yang sama yakni Cisco. Enter. Nah, sudah login. Maka selanjutnya kita sudah masuk di FTP nya, kita sudah login, kita get untuk mendapatkan pesan strip pc1.txt. Kita enter. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sudah melakukan prosesnya untuk mendapatkan pesan dari PC1 dan kita lakukan dir. Nah, pada baris 31 pesan strip pc1.txt pada laptop juga sudah muncul. Maka proses terakhir yakni kita lakukan pengecekan pada text editor pada laptop. Apakah percobaan kita pengiriman pesan dari PC1 yang telah kita buat tadi sudah berhasil diambil oleh laptop atau belum. Kita masuk ke text editor dan kita pilih file dan klik open. Nah, di sini sudah muncul bahwa pesan strip pc1.txt sudah masuk. Kita klik OK. Ini buat pesan dari PC1 pada bagian laptop sudah muncul. Sehingga percobaan pada materi FTP server kali ini sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terkait dengan materi mail server. Nah, selanjutnya apa sih itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama, sehingga kita bisa melakukan pengiriman, transfer, dan menerima sebuah pesan di dalam sebuah mail server. Selanjutnya masuk ke pembahasan terkait dengan fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Dan tak hanya itu, fungsi dari program ini sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, mail server ini sangat penting untuk mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk.
Selanjutnya yakni terkait dengan cara kerjanya, di mana proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut, yakni sender lalu akan mengirimkan user agent, kemudian pesan akan masuk ke waiting list email dan menuju ke MTA, yakni merupakan sebuah proses yang melakukan pemrosesan data dari email yang telah dibuat, kemudian yaitu masuk ke user mailbox dan menuju ke user agent, kemudian receiver, yang dimana pesan telah berhasil dikirim dan akan diterima. Selanjutnya yakni terkait dengan komponen-komponen mail server. Yang pertama yakni ada MUA atau mail user agent, merupakan komponen yang bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan email. Selanjutnya yakni terkait dengan MTA atau mail transport agent, merupakan komponen yang melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain yakni menerima, memproses serta melakukan pengiriman menggunakan alamat tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yakni terkait dengan komponen yang ketiga yaitu MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Dan selanjutnya yakni terkait dengan jenis-jenis mail server. Yang pertama ada Sendmail, lalu Postfix, dan yang ketiga yaitu ada Qmail. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan materi ini menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan simulasi materi mail server. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian, yakni di mana terdiri dari gabungan dari rangkaian materi-materi sebelumnya, yakni seperti ini adalah rangkaian dari materi subnetting, lalu ada materi DHCP server dan materi routing statik dan dinamis. Kemudian saya gabungkan dengan menambahkan router 3 yang mengarah ke switch 4, dan switch 4 terdiri atas web server, FTP server, dan mail server. Nah, di sini kita akan mempraktikkan terkait dengan simulasi mail server. Selanjutnya yakni kita lakukan klik pada bagian mail server. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kita akan melakukan pengisian pada email. Nah, di sini jangan lupa kita lakukan klik on pada bagian masing-masing SMTP service dan POP3 service. Kita on kan dengan domain name yaitu mailku.com yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya yakni kita melakukan pembuatan user setup, yakni yang pertama di sini saya menggunakan user 1 dan password user 1 sama, dan yang kedua yakni user 2 dengan password yang sama juga yakni user 2. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan pada mail server, maka langkah selanjutnya kita akan mengarah ke PC 1. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu yaitu NS lookup. Kita mengarah ke bagian command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan NS lookup yang mengarah ke domain mailku.com yang telah kita buat tadi. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa proses yang kita lakukan sudah berhasil untuk melakukan NS lookup pada mailku.com. Maka langkah selanjutnya yakni kita akan mengarah ke bagian desktop dan kita pilih pada bagian email. Nah, pada bagian email sudah terlihat seperti ini dan kita klik pada bagian configure email. Nah, pada bagian user informationnya yakni kita lakukan untuk username-nya kita masukkan user 1, lalu untuk email address-nya pada PC 1 yaitu user1@mailku.com. Lalu pada server informationnya yakni incoming mail servernya yakni mailku.com, outgoing mail servernya juga sama mailku.com dengan username yaitu user 1, pada password yaitu sama. Di sini saya masukkan user 1. Selanjutnya yakni kita akan mengarah ke bagian compose. Nah, di sini kita akan membuat pesan terlebih dahulu ke mail atau user 2. Di sini kita tuh untuk ke user 2 yaitu user 2@mailku.com. Nah, subject-nya yaitu tes 1. Selanjutnya kita akan lakukan pengisian pesan terlebih dahulu yang mengarah ke user 2. Di sini kita masukkan ini
adalah pesan dari PC1 dan kita lakukan klik send. Nah, di sini proses pengiriman pesan ke PC atau ke user 2 dari PC1 sudah terjadi progres. Maka selanjutnya kita akan lakukan pengisian pada laptop. Nah, di sini kita akan menjadikan laptop sebagai user kedua. Nah, di sini saya sudah mengisikan untuk user information-nya terkait dengan nama yaitu user 2, email address-nya yaitu user2@mailku.com, incoming-nya yakni mailku.com dan outgoing mail server-nya yakni mailku.com juga. Dan username-nya yaitu user 2 dengan password yang sama yaitu user 2 juga telah saya masukkan. Maka langkah selanjutnya yakni kita terlebih dahulu melakukan cek command prompt pada nslookup apakah kita juga sudah berhasil menyambungkan ke mailku.com. nslookup mailku.com. Nah, kita bisa lihat bahwa proses yang telah kita kerjakan dengan nslookup mailku.com juga sudah berhasil. Maka kita akan kembali lagi ke bagian email. Kita sudah melakukan pengisian konfigurasi emailnya pada laptop. Lalu setelah kita lakukan pengisian tadi, yakni kita mengarah ke bagian receive. Apabila kita klik receive nanti muncul pesan dari PC1 atau user 1 tadi yang telah kita buat, maka proses mail server atau simulasi yang telah kita lakukan sudah berhasil. Kita klik receive. Nah, di sini sudah muncul dari from user 1. Kita klik. Nah, ini adalah pesan dari PC1. Maka pesan dari PC1 tadi atau user 1 tadi yang dikirim ke laptop atau user 2 sudah berhasil dilakukan. Maka selanjutnya yakni kita akan coba reply pesan dari user 1 atau PC1. Kita reply terima kasih. Nah, di sini kita kirimkan kembali send. Selanjutnya kita akan mengarah ke PC1 lagi atau user 1. Nah, di sini kita akan coba receive. Kita lihat. Nah, di sini juga sudah berhasil memunculkan balasan dari user 2 atau laptop yaitu terima kasih. Maka proses dari simulasi mail server yang telah kita lakukan ini tadi sudah berhasil kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.